Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putra dari kelompok 4 angkatan 6 gelombang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer. Jadi ada dua judul yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama itu korupsi. Kenapa saya mengambil korupsi? Karena belakangan ini di negara kita banyak tindakan-tindakan korupsi. Yaitu sejarah korupsi di Indonesia itu ada dua. Yang pertama pada zaman kerajaan dan juga pada zaman penjajahan. Ada dua fase maksudnya. Jadi fase pertama itu kan pada zaman kerajaan. Jadi dari beberapa catatan sejarah menggambarkan kehancuran kerajaan-kerajaan besar Indonesia itu disebabkan karena sebagian besar tokohnya itu melakukan korupsi. Lalu yang kedua pada zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan praktek korupsi masuk dan meluas dalam sistem budaya sosial ekonomi dan politik di Indonesia. Lalu kita juga harus mengetahui apa sih faktor yang menyebabkan manusia terdorong untuk melakukan tindakan korupsi. Yang pertama karena faktor individu dan juga yang kedua karena faktor lingkungan. Kenapa? Karena faktor individu itu kurangnya rasa bersyukur. Lalu yang kedua kenapa? Karena faktor lingkungan, karena pergaulan. Lalu dia tergiur untuk melakukan tindakan tersebut dikarenakan jumlah yang didapatkan dari faktor lingkungan itu lebih besar dari apa yang dia dapatkan. Bisa jadi seperti itu. Lalu korupsi juga berdampak sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi korupsi dapat menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang sosial, budaya, ekonomi, serta bahkan psikologi masyarakat bisa rusak. Negara akan sumber daya alam, contohnya seperti di Indonesia, jika penguasanya korupsi maka itu tidak akan ada gunanya. Misalnya negara Indonesia kan kaya akan sumber daya alam, lalu kekayaan tersebut dijual kepada pihak asing. Harga barang-barang pokok akan melambung tinggi, bahkan terkadang langka di peredaran atau di pasaran karena ditimbun dan dimonopoli. Akibatnya banyak terjadi kemiskinan dan kematian di sana dan sini di Indonesia. Jadi cara pencegahannya yang pertama itu ya kita harus bersikap jujur dalam berkehidupan sehari-hari. Dan juga kita harus menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang-orang lain dari hal-hal yang kecil. Lalu kita juga harus menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga. Jadi kita jangan sampai terjadi konflik dalam hubungan. Lalu kita juga harus berani melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Dan yang terakhir menurut saya itu ya kita harus meningkatkan rasa bersyukur akan apa yang kita dapatkan secara halal. Yaitu yang kedua juga saya akan mengambil judul tentang kejahatan cyber. Jadi dalam arti luas, cybercrime adalah sebuah tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dan belakangan ini juga di Indonesia sedang viralnya dia mengirim aplikasi dari WA yang dimana aplikasi tersebut bisa meretas m-banking kita. Itu juga salah satu kejahatan cyber. Jadi cybercrime dalam arti sempit adalah sebuah tindakan ilegal yang ditunjukkan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer ataupun handphone. Jadi cara kita mencegahnya adalah dengan cara kita jangan pernah menggunakan aplikasi bajakan. Kalau di sosial media mungkin kita juga harus rajin mengganti kata sandi sosial media kita. Dan kita juga harus lindungi gadget kita, komputer atau perangkat lain yang kita gunakan. Kita harus melindungi dan sampai menginstal aplikasi bajakan. Lalu kita jangan menggunakan perangkat lunak yang keamanan itu yang masih versi lama. Kita selalu up to date. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.